Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi pembangkit momen. Mana materi ini nanti akan juga masuk untuk materi yang akan diujikan pada penilaian akhir semester. Jadi pada subbab sebelumnya ya kita telah belajar tentang nilai ekspektasi dan variansi dari suatu variabel acak. Nah, sebagai pengingat kembali bahwa nilai ekspektasi ini itu adalah merupakan momen pertama dari variabel acak. Lalu kemudian kalau kita mau mencari variansi yang rumusnya itu adalah uh, EX kuadrat kemudian dikurangi EX yang dikuadratkan, yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini, maka kita akan membutuhkan nilai ini kan, ekspektasi untuk X kuadrat. Nah, ekspektasi untuk X kuadrat ini itu adalah momen kedua. Jadi, eh, pada penentuan nilai ekspektasi dan variasi itu juga kita tidak terlepas dari momen, gitu, momen satu dan momen dua. Lalu kemudian secara umum kalau kita memandang X sebagai variabel acak dengan fungsi peluangnya adalah fx, maka momen ke n atau kita notasikan sebagai ekspektasi dari X pangkat n itu bisa kita peroleh dengan rumus seperti ini. Ekspektasi X pangkat N, kalau untuk diskrit, kalian yang sudah pelajari ya, sigma X pangkat N Fx. Nah, kalau untuk yang kontinu itu adalah integral dari min t hingga sampai t hingga X pangkat N kali Fx dx. Nah, menyambung dengan yang paragraf pertama tadi, kalau N-nya sama dengan 1, maka EX itu adalah momen pertama atau nilai ekspektasi dari X atau min itu adalah momen pertama. Lalu kemudian kalau N-nya sama dengan 2, yaitu ekspektasi dari X kuadrat, itu adalah momen kedua. Nah, ini bisa berlaku untuk tidak hanya N sama dengan 1 dan N sama dengan 2, tapi bisa juga berlaku untuk N yang lainnya. Lalu pada beberapa kasus variabel acak dengan fungsi peluang fx-nya itu yang sudah ditentukan gitu, itu dia memungkinkan bahwa variabel acak itu tidak memiliki momen untuk suatu n tertentu. Jadi tidak sembarang variabel acak itu nilai momen untuk n-nya itu bisa ditentukan. Untuk n sembarangnya bisa ditentukan. Ada juga variabel acak yang memungkinkan untuk tidak memiliki momen pada suatu nilai n. Nah, kalau menemukan kasus seperti ini, maka variabel acak itu dikatakan dia tidak memiliki momen. Artinya, jika salah satu n saja itu tidak bisa ditentukan nilai eh, momennya, maka variabel acak itu bisa kita katakan secara keseluruhan dia tidak memiliki momen di kalimat ini ya. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita punya X-nya itu adalah variabel acak berdistribusi uniform. Dari batas bawahnya itu 100 dan batas bawahnya 120. Dan kita diminta untuk menentukan momen keduanya. Berarti untuk menentukan momen kedua atau momen yang lainnya, kita definisikan dulu fx-nya, fungsi peluangnya. Karena ini uniform, berarti fungsi peluangnya seperti ini ya. Ini 0 untuk yang kurang dari 100, kemudian 1/-B untuk interval 100 sampai 120, dan 0 untuk X-nya lebih dari 120 kali. Nah, momen kedua yaitu EX kuadrat itu berarti integralnya dari batas bawah sampai batas atasnya, kemudian X dikuadratkan kali Fx dx. Nah, kemudian dicari, ternyata ditemukan hasilnya adalah 12.133. Kalau misalkan di sini kita akan menentukan momen ketiga, berarti E, EX pangkat 3 itu adalah sama dengan integral dari 100 sampai 120 ya. Kemudian X-nya pangkat 3, 100 sampai 120. Nah, X, X pangkat 3 kali Fx-nya. Fx-nya tadi kan sama ya, 120. Berarti 120 dx. Nah, berarti nanti tinggal ditentukan lagi berarti.
ya apa namanya, ini 20 maksudnya ya. X kali 1/120 dx. Nanti bisa ditentukan hasilnya semaksimal berapa. Nah, itu adalah tentang momen ya, momen variabel acak. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fungsi pembangkit momen? Fungsi pembangkit momen ini ya berarti berkaitan dengan momen variabel acak. Di sini fungsi pembangkit momen itu dia didefinisikan sebagai fungsi bernilai real yang dapat menghasilkan semua momen dari variabel acak yang diberikan. Artinya ketika kita bisa menentukan fungsi pembangkit momen dari apa namanya suatu variabel acak, maka kita dapat menggunakan fungsi tersebut untuk menentukan semua momen dari variabel acak yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu dalam banyak kasus ya, masalah penentuan momen dari variabel acak ini akan lebih mudah kita selesaikan kalau kita sudah mengetahui bagaimana fungsi pembangkit momennya. Atau dengan kata lain, dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, perhitungan untuk memperoleh momen ke n dari suatu variabel acak itu akan lebih mudah. Tapi seperti pada pembahasan momen tadi ya, pada fungsi pembangkit momen itu juga tidak setiap variabel acak itu dia akan memiliki fungsi pembangkit momen. Nah, dan jika fungsi pembangkit momen dari variabel acak tersebut itu ada, maka fungsi tersebut bersifat unik. Artinya apa? Artinya tidak mungkin ada dua variabel acak yang berbeda akan memiliki fungsi pembangkit momen yang sama. Jadi, untuk setiap variabel acak yang memiliki fungsi pembangkit momen, maka fungsi pembangkit momen tersebut pasti akan berbeda. Nah, bagaimana rumus fungsi pembangkit momen itu bisa kalian lihat di persamaan ini. Jadi, fungsi pembangkit momen untuk variabel acak X itu didefinisikan sebagai ini ya, M indeksnya X dalam kurung T itu sama dengan ekspektasi dari eksponensial TX. Jadi, apa namanya, karena ini kontinu, maka nilai ekspektasinya kan integral. Integral min T hingga sampai T hingga ET pangkat X kali Fx. Jadi kalau tadi untuk yang momen itu X pangkat N-nya itu di sini X pangkat N. Nah, kalau untuk fungsi pembangkit momen tidak lagi X pangkat N, tapi yang di depan ini kita ganti jadi eksponensial TX. Nah, beberapa sifat dari fungsi pembangkit momen itu setidaknya ada tiga ya yang perlu kalian pahami. Yang pertama, jika kita punya variabel acak X kemudian konstanta C yang bernilai real, maka momen dari CX itu sama dengan momen X C kali T. Lalu kemudian kalau momen X plus C itu sama dengan pangkat CT kali MXT. Nah, yang ketiga, kalau kita punya dua bilangan real A, B ya, momen X plus A dibagi B itu sama dengan eksponensial A kali T per B kali momen dari T per B. Nah, ini adalah tiga sifat yang nanti akan sering digunakan. Lalu kemudian, apakah hubungan antara fungsi pembangkit momen dan momen variabel acak? Nah, sudah pasti ya, karena fungsi pembangkit momen itu juga dia gunanya adalah membangkitkan momen suatu variabel acak, maka sudah pasti ada hubungannya. Nah, beberapa hubungan yang eh, perlu kalian ketahui adalah yang setidaknya itu ada dua ya. Yang pertama hubungan turunan ke satunya dan yang kedua adalah hubungan turunan keduanya. Jika kita punya, misalkan ya, kita punya MXT gitu, yang merupakan fungsi pembangkit momen dari X, kemudian kita turunkan satu kali terhadap X, itu nilainya itu akan menjadi ini, apa, nilai turunannya itu akan menjadi integral dari min hingga sampai ta hingga X ETX FX dx. Nah, kalau kita amati ya, misalkan T-nya itu kita ganti sama dengan 0, akibatnya apa? Akibatnya turunan pertamanya itu akan menjadi ekspektasi dari X, karena kalau kalau T-nya 0, pangkat TX-nya itu jadi 1 ya. Maka rumus ini itu akan berubah menjadi rumus ekspektasi X. Lalu kemudian untuk turunan kedua, berarti kita punya MXC, kita turunkan dua kali. Nah, kalau kita turunkan dua kali, berarti rumusnya itu jadi seperti ini. Rumus turunannya, apa rumus turunan keduanya?
Nah, kalau kita sama dengan kan T-nya itu 0, maka turunan kedua ini akan bernilai ekspektasi X kuadrat. Nah, sehingga kalau kita mau mencari variansi dari variabel acak X, maka kita perlu mencari turunan kedua dan turunan ke satu, kemudian T-nya kita ganti sama dengan 0. Nanti akan diperoleh nilai variansinya. Nah, kalau tadi kita bicara kasus khusus ya untuk turunan satu dan turunan kedua, di sini disajikan bentuk umumnya. Jadi untuk sembarang n gitu. Kalau tadi kan n-nya dipilih sama dengan satu dan sama dengan dua. Nah, kalau untuk sembarang n, berarti ekspektasi x pangkat n atau momen ke n itu berarti kita cari fungsi pembangkit momen untuk apa namanya bilangan fungsi pembangkit momen ke n, kemudian setelah kita peroleh diturunkan untuk fungsi pembangkit momennya itu diturunkan sebanyak n kali, maaf ya, maksudnya berarti untuk memperoleh momen ke n itu berarti fungsi pembangkit momennya kita turunkan sebanyak n kali, kemudian setelah itu t-nya kita ganti sama dengan 0. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya misalkan kita punya variabel acak x-nya itu adalah seperti ini ya. X kemudian eh, fungsi pulangnya ini pangkat min x untuk x lebih dari 0 dan 0 untuk x lainnya. Nah, kita diminta untuk menentukan min dan variansinya itu berapa. Nah, kalau dengan menggunakan fungsi pembangkit momen berarti apa namanya? Di sini momen fungsi pembangkit kita cari fungsi pembangkit momennya dulu ya. Nah, setelah kita eh, cari fungsi pembangkit momennya, kita cari sekarang turunan pertamanya eh, apa namanya? Sama dengan 0, kemudian turunan keduanya kita sama dengan kan 0. Ketemu EX-nya 1, EX kuadratnya 2. Berarti nilai variansinya, nilai min-nya berarti 1, nilai variansinya berarti 2 dikurangi 1 dikuadratkan. Variansinya juga sama dengan 1. Nah, kemudian ini ada contoh soal ya. Contoh soal, misalkan aktuaris ingin menentukan ukuran klaim untuk kelas kecelakaan tertentu. Nah, ternyata klaimnya itu adalah bisa dipandang sebagai variabel acak dengan fungsi pembangkit momennya itu adalah ini. 1/1-2500T pangkat 4. Nah, kita diminta untuk menentukan standar deviasi dari ukuran klaim untuk kelas kecelakaan tersebut. Nah, eh, untuk menentukan standar deviasinya, di sini berarti kita butuh EX kuadrat dan EX ya. EX itu kan berarti momen momen pertama. Nah, momen pertama berarti MXT-nya itu yang ini kita kuadrat, apa namanya kita turunkan satu kali. Hasilnya itu adalah 10.000 min 10.000 kali 1 min 2.500 T pangkat min 5. Kemudian karena kita mencari momen pertama berarti setelah diturunkan satu kali kita substitusi T-nya sama dengan 0. Ketemunya 10.000. Nah, untuk yang momen kedua berarti turunkan dua kali. Hasilnya adalah ini turunan keduanya adalah 10.000 kali 12.500 kali 1 min 2.500 T pangkat min 5. T-nya sama dengan 0. Ketemunya 125 juta. Berarti variansinya 125 juta dikurangi 10.000 kuadrat sama dengan 25 juta. Nah, kemudian untuk standar deviasinya sama dengan akar variansi. Akar 25 juta sama dengan 5.000. Jadi standar deviasi untuk soal ini melalui fungsi pembangkit momen kita bisa peroleh yaitu sama dengan 5.000. Nah, sekian itu tadi video pembelajaran untuk fungsi pembangkit momen. Untuk yang ketahanan Sepicep akan saya eh, berikan di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.